Terima kasih masih bersama Cerita Anime. Cerita kemudian berlanjut kembali ke tempat yang tampak seperti bumi. Di sana, Orange Piccolo diperlihatkan berusaha keras untuk kembali berdiri sambil mencoba memahami situasi yang sedang mereka hadapi. Dengan Gardock yang menempatkan mereka dalam keadaan yang sangat berbahaya, membuat Piccolo menyadari betapa gilanya semua yang sedang terjadi. Piccolo berpikir sulit dipercaya bahwa seorang dewa penghancur telah mengirim mereka ke timeline lain, di mana Frieza tidak hanya memperoleh bentuk baru yang melampaui kekuatan mereka, tapi juga berhasil menguasai segalanya setelah melenyapkan Goku, Broly, dan Vegeta. Dia tidak pernah membayangkan akan melihat kenyataan di mana Frieza berdiri sebagai pemenang atas semua orang. Meski demikian, Piccolo menegaskan bahwa mereka harus bergerak cepat. Semakin banyak waktu yang terbuang sementara Gardock memberi mereka batas waktu untuk menghadapi Frieza, semakin besar kemungkinan mereka gagal. Piccolo mengingat kembali bahwa Gardock telah menjelaskan bagaimana mereka harus mengalahkan Frieza atau menemukan cara untuk menerobos kembali ke alam semesta 15 agar bisa menyelesaikan tahap pertama. Namun, dia masih belum mengetahui bagaimana cara melakukannya. Saat itulah Piccolo melihat Gamma 1 dan segera menanyakan keadaannya. Dia ingin mengetahui apa yang telah terjadi di dunia tersebut. Kapan Frieza muncul dan apakah Gamma 1 masih mampu bertarung? Gamma 1 menjelaskan bahwa sebelum Cell Max dihancurkan, Gohan dan Piccolo tiba-tiba menghilang. Tidak lama setelah itu, Frieza muncul dan memusnahkan semua orang, termasuk Gamma 2 dan Dr. Hedo. Setelah menghancurkan Cell Max, Frieza membiarkannya hidup paling akhir sampai Gohan dan Piccolo muncul kembali. Mendengar penjelasan itu, Piccolo semakin yakin bahwa Gardock telah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang mereka sebelum mengirim mereka ke dunia alternatif tersebut untuk menghadapi Frieza. Namun, dia menegaskan bahwa urusan dengan Gardock harus ditunda karena mereka hanya memiliki sekitar 4,5 menit tersisa sebelum waktu habis. Sementara itu di langit, Beast Gohan sedang bertarung melawan Black Frieza. Gohan terus menuntut jawaban mengenai apa yang telah dilakukan Frieza pada Goku, Vegeta, dan Broly. Dia juga mempertanyakan bentuk baru yang digunakan Frieza dan bagaimana Frieza bisa menjadi sekuat ini. Frieza menjelaskan bahwa dia hanya melakukan apa yang biasa dilakukan bangsa Saiyan, yaitu berlatih. Dia mengaku telah menjalani latihan selama 10 tahun di dalam sebuah ruang waktu tersembunyi yang ditemukannya. Frieza sampaikan hasil dari latihan itulah yang membuatnya mampu menghancurkan Goku, Broly, dan Vegeta. Meski begitu, dia mengakui bahwa kekuatan baru Gohan merupakan sesuatu yang tidak pernah dia perkirakan. Frieza bahkan mengaku terkesan karena Gohan mampu melawan bentuk hitamnya sampai sejauh ini. Karena penasaran, Frieza bertanya mengenai bentuk baru yang digunakan Gohan. Gohan menanggapi bahwa kekuatan tersebut adalah potensi pamungkasnya yang telah sepenuhnya dibangkitkan. Setelah peristiwa Cell Max, dia merasa tidak bisa membiarkan Frieza bertindak sesuka hati lagi. Selain itu, jika menghadapi Frieza memang merupakan ujian yang harus diselesaikannya demi menyelamatkan Pan, maka dia akan mencari cara untuk mengatasinya. Ketika mendengar Gohan menyebut putrinya, Frieza tampak terkejut. Namun, dia segera mengalihkan pembicaraan dan menyatakan bahwa Gohan seharusnya lebih khawatir terhadap apa yang akan terjadi padanya. Kemudian, Frieza memperhatikan bahwa Gohan mulai kehilangan tenaga. Dia berpikir Gohan tidak pernah memiliki dorongan bertarung seperti yang dimiliki Goku dan Vegeta. Dia menganggap itulah alasan mengapa Gohan lebih lemah dibandingkan mereka. Frieza juga menyatakan bahwa tidak peduli apakah Gohan datang atas perintah seorang dewa penghancur atau demi menghormati warisan ayahnya, hasil akhirnya akan tetap sama. Dia berniat menghancurkan Gohan sebagaimana yang seharusnya sudah dia lakukan sejak lama, baik di planet Namek maupun saat kembali ke bumi bertahun-tahun yang lalu. Frieza menambahkan kecuali Gohan mampu menunjukkan sejauh mana dirinya berkembang sejak pertemuan pertama mereka, maka dia menganggap Gohan sudah sama saja dengan orang mati. Gak lama kemudian, Gohan diperlihatkan terlempar ke bawah dan harus menstabilkan dirinya sebelum menghantam tanah. Melihat keadaan itu, Piccolo segera menyuruh Gohan untuk tetap berpegang pada kekuatan batinnya dan tidak membiarkan Frieza menghancurkannya dari dalam. Dengan waktu yang semakin menipis, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyia-nyiakannya. Gohan memastikan bahwa dirinya masih baik-baik saja
lalu menanyakan rencana selanjutnya. Piccolo menjelaskan bahwa pada tingkat kekuatan mereka saat ini hampir mustahil mengalahkan Frieza sekaligus mengalahkan batas waktu yang diberikan Gardock. Dia berpikir Gardock pasti sudah memperhitungkan hal tersebut sejak awal. Kondisi mereka juga semakin buruk karena sebelumnya telah melemah akibat pertarungan melawan Cellmax. Meski demikian, Piccolo menyadari sesuatu yang penting. Dia mengingat bahwa Gardock pernah mengatakan mereka harus membebaskan diri dan bertahan hidup. Itu berarti mereka tidak harus mengalahkan Frieza untuk menyelesaikan tahap pertama. Jika mereka bisa menemukan cara untuk menghancurkan atau mengganggu metrik realitas yang ditempatkan Gardock tanpa mati di tangan Frieza, maka mereka masih memiliki peluang untuk lolos. Karena waktu yang tersisa hanya sekitar 4 menit, Piccolo mengusulkan sebuah rencana. Dia akan mengalihkan perhatian Frieza sementara dia menyiapkan spesial beam cannon. Jika mereka dapat menggabungkan kekuatan serangan tersebut dengan kekuatan Gohan, ledakan yang dihasilkan mungkin akan cukup untuk menghancurkan Matrix yang menahan mereka dan mengembalikan mereka ke alam semesta 15. Gohan langsung menyetujui rencana itu. Dia mengingat bahwa Pan masih membutuhkan bantuan mereka dan tidak ada waktu untuk menunggu. Setelah setuju rencana Piccolo, Beast Gohan langsung melesat menuju Black Frieza. Saat mendekati lawannya, dia berusaha menarik perhatian Frieza dengan menyatakan bahwa bentuk baru yang begitu dibanggakan Frieza sama sekali tidak membuatnya takut. Pada saat yang sama, Piccolo mulai mempersiapkan spesial beam cannon miliknya. Ketika bentrokan kembali terjadi, Gohan berhasil menghantam perut Frieza. Sambil terus bertarung, dia mengingatkan bahwa Frieza seharusnya memahami lebih baik daripada siapapun bahwa dirinya bukan lawan yang bisa diabaikan begitu saja. Hubungan panjang dan sejarah konflik di antara mereka membuat Gohan yakin bahwa Frieza telah menjadi bagian penting dari semua yang sedang terjadi. Gohan bahkan menyatakan keyakinannya bahwa pada akhirnya penggunaan Frieza sebagai penghalang oleh Gardock hanya akan berbalik merugikan pihak yang memanfaatkannya. Dia bersumpah tidak akan membiarkan apapun menghalanginya untuk menyelamatkan Pan. Frieza mengingatkan bahwa Goku pernah memiliki keyakinan yang sama dan hasil akhirnya tidak mengubah apapun. Jadi, Frieza bertanya siapa sebenarnya dewa penghancur yang terus disebut-sebut oleh Gohan. Saat pertarungan berlangsung, Frieza mulai menduga bahwa sosok yang dimaksud mungkin adalah Beerus. Ketika kemungkinan itu muncul dalam pikirannya, dia tampak semakin tertarik dengan situasi tersebut. Meski begitu, Frieza tetap menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang akan keluar dari planet itu hidup-hidup sebelum hari berakhir. Gohan menyatakan bahwa jika semua yang diperlihatkan Frieza benar-benar merupakan hasil dari latihan dan kekuatan yang diperolehnya secara diam-diam selama ini, maka setelah urusan mereka dengan Gardock selesai, Frieza akan menjadi target berikutnya. Namun, Frieza kembali mempertanyakan siapa sebenarnya Gardock, karena dia mengaku tidak pernah mendengar nama dewa penghancur itu sebelumnya. Pada saat itulah Frieza juga menyadari bahwa Piccolo sedang melakukan sesuatu di belakangnya dan segera mempertanyakan tindakannya. Piccolo membalas bahwa Frieza seharusnya sudah belajar untuk tetap berada di kuburnya. Dari kejauhan, Gohan mengingatkan bahwa waktu mereka terus berjalan dan mereka tidak bisa menahan Frieza lebih lama lagi. Dia mendesak Piccolo untuk segera melancarkan serangannya. Di situ, Piccolo akhirnya melepaskan spesial beam cannon sambil berharap rencananya berhasil. Menyadari apa yang terjadi, Frieza langsung memahami tujuan mereka. Dia tahu serangan itu diarahkan ke titik butanya. Namun, sebelum serangan itu dapat mengenai sasaran sesuai harapan Gohan dan Piccolo, Frieza berhasil bereaksi. Gohan sempat yakin bahwa rencana mereka berhasil dan mulai bersiap untuk langkah berikutnya. Akan tetapi, Frieza segera menunjukkan bahwa trik lama mereka tidak akan lagi bekerja seperti sebelumnya. Sesaat kemudian, Frieza menghancurkan spesial beam cannon dan membalikan serangan itu kembali ke arah Piccolo. Dia menyatakan bahwa mereka harus bergerak jauh lebih cepat jika ingin benar-benar mengejutkannya. Dengan kekuatan barunya, Frieza yakin bahwa Gohan dan Piccolo tidak memiliki peluang jika pertarungan terus berlangsung seperti itu. Frieza bahkan mengejek mereka karena mengira dia akan terjebak oleh strategi yang begitu sederhana. Namun rupanya itulah yang diharapkan Piccolo sejak awal. Menyadari bahwa perhatian Frieza sepenuhnya tertuju pada serangan tersebut, Piccolo segera berteriak bahwa Frieza telah memakan umpannya. Dia langsung melesat ke udara dan memerintahkan Gohan untuk bergerak sebelum Frieza sempat menyadari
apa yang sebenarnya sedang terjadi. Gohan langsung menghantam wajah Frieza dan menegaskan bahwa selama ini Frieza selalu meremehkan kekuatan yang berasal dari kerjasama dan ikatan antar sekutu. Bagi Gohan, Frieza mungkin memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi dia selalu sendirian. Gohan menyatakan bahwa keadaan itu tidak pernah berubah, bahkan jika Frieza suatu hari mati. Pada saat yang sama, Piccolo muncul dari arah lain untuk langsung melilitkan kedua tangannya ke tubuh Frieza. Dia menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan Frieza lolos begitu saja. Piccolo mengatakan bahwa pertarungan itu harus diakhiri sekarang. Dia bertekad menahan Frieza selama mungkin agar Gohan dapat menyerang tanpa hambatan. Frieza terkejut dengan kemunculan Piccolo yang tiba-tiba dan segera memerintahkannya untuk melepaskan pegangan tersebut. Namun, Piccolo menolak. Dia bahkan menyatakan bahwa dirinya lebih memilih mati daripada membiarkan Frieza lolos. Karena itu, dia mendesak Gohan untuk menyerang selagi dirinya masih mampu menahan lawan mereka. Gohan segera memanfaatkan kesempatan itu dengan melepaskan rentetan serangan ke arah Frieza yang tidak bisa bergerak bebas. Sambil terus menahan Frieza, Piccolo menyatakan bahwa dia berharap Gardock menyaksikan semuanya. Jika Gardock memutarbalikkan realitas dan memaksa mereka menghadapi musuh dari masa lalu, itu tetap tidak akan cukup untuk menjatuhkan mereka. Piccolo juga menegaskan bahwa tidak peduli apakah Frieza yang mereka hadapi berasal dari garis waktu asli atau bukan, semua yang terjadi tetap berawal dari dendam seorang dewa penghancur yang tidak mampu melepaskan masa lalunya. Gohan juga mengatakan bahwa Gardock boleh saja berpikir dirinya memiliki kesempatan untuk menang. Namun, jika Gohan harus menghancurkan setiap penghalang yang ada demi menyelamatkan Pan, maka dia akan melakukannya tanpa ragu. Dia meminta Piccolo terus menahan Frieza di tempatnya karena dirinya berniat mengakhiri permainan Gardock saat ini juga. Namun, di tengah rentetan serangan yang terus menghantamnya, Frieza justru memberikan respon yang mengejutkan. Dia menyatakan bahwa jika semua serangan itu hanya akan membuat Gohan semakin kelelahan dari waktu ke waktu, maka Gohan dipersilahkan untuk terus menyerang sepuasnya. Semua usaha tersebut pada akhirnya tidak akan mengubah hasil yang sudah menunggu mereka. Pertarungan terus berlanjut saat Gamma 1 dari garis waktu alternatif ikut bicara. Dia nggak dapat memahami bagaimana seseorang bisa menjadi begitu kuat hingga mampu menertawakan serangan lawannya sendiri. Baginya, situasi itu sangat berbahaya. Gamma 1 memperingatkan Piccolo dan Gohan kalau Frieza sengaja memancing mereka untuk terus menyerang. Dia menilai strategi mereka tidak berhasil karena keduanya justru semakin kelelahan, sementara Frieza memaksa mereka menguras seluruh tenaga mereka. Karena itu, dia mendesak mereka untuk segera menemukan rencana lain sebelum Frieza melancarkan serangan balasan. Gak lama kemudian, Black Frieza melepaskan ledakan energi yang menghantam Orange Piccolo dan Beast Gohan sekaligus mendorong mereka menjauh. Melihat kekuatan yang terus dikeluarkan Frieza, Gohan gak dapat memahami dari mana semua energi itu berasal. Frieza kemudian bergerak lebih dulu ke arah Piccolo. Dia menghantam Piccolo dan menyatakan kalau Piccolo mulai membuatnya kesal seperti dahulu di planet Namek. Bagi Frieza, meskipun transformasi Orange Piccolo tampak mengesankan, Piccolo tidak pernah benar-benar menjadi ancaman baginya dan tidak akan pernah menjadi ancaman di masa depan. Karena itu, Frieza memutuskan untuk menyingkirkannya sementara dan kembali memusatkan perhatiannya kepada Gohan. Setelah berhadapan langsung dengan Beast Gohan, Frieza menyatakan bahwa kurangnya arah hidup selalu menjadi kelemahan terbesar Gohan. Dia membandingkan dirinya yang telah menghabiskan 10 tahun berlatih di dalam ruang waktu dengan Gohan yang baginya gagal memanfaatkan potensinya sendiri. Frieza merasa dirinya telah merebut kekuatannya melalui pemahaman akan tempatnya di alam semesta, sedangkan Gohan justru menyia-nyiakan bakat yang dimilikinya. Frieza juga menganggap kalau Gohan tidak memiliki semangat bertarung yang dimiliki Goku. Goku tidak akan pernah membiarkan dirinya jatuh pada kondisi seperti yang dialami Gohan saat ini. Dia juga menyatakan jika dirinya mengetahui sejak awal akan mencapai kekuatan sebesar ini, maka dia tidak akan membuang waktunya kepada para Saiyan dan justru akan langsung memburu para dewa penghancur. Meski mengakui bahwa Gohan memiliki kemampuan untuk melampaui banyak petarung lain, Frieza merasa hasil akhirnya tetap mengecewakan. Di matanya, bentuk Beast yang dimiliki Gohan hanyalah kekuatan yang sudah kelelahan
bahkan sebelum pertarungan benar-benar dimulai. Frieza kemudian menjelaskan bahwa 10 tahun latihannya didedikasikan untuk mengungguli Goku, Vegeta, Broly, dan semua lawannya. Setelah mengalahkan Gohan, target berikutnya baginya adalah Beerus. Dia bertekad menjadi satu-satunya sosok yang berdiri di puncak setelah semua lawannya disingkirkan. Karena itu, Frieza mempertanyakan apa arti bentuk Beast dibandingkan kekuatan yang kini dimilikinya. Dia menyatakan bahwa Gohan tidak berarti apa-apa baginya, dan bahwa pertemuan mereka kali ini hanya akan menjadi pengingat tentang bagaimana konflik mereka selalu berakhir. Bedanya, kali ini Goku tidak akan datang untuk menyelamatkan putranya. Frieza akui dalam banyak hal Gohan memang memiliki keunggulan alami. Namun, Gohan tidak pernah memiliki tekad kehancuran yang diperlukan untuk menjadi yang terbaik. Dan itulah alasan mengapa dia menganggap Gohan gagal mencapai puncak potensinya. Beberapa saat kemudian, Black Frieza membanting tubuh Gohan ke tanah sambil tetap mencengkram lehernya. Saat melakukan itu, Frieza menjelaskan bahwa dirinya telah mengabdikan 10 tahun hidupnya untuk memastikan bahwa Gohan dan seluruh bangsa Saiyan tidak akan pernah lagi menghalangi rencananya. Tapi Gohan tetap menolak menyerah. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak akan membiarkan Frieza menghalanginya untuk menyelamatkan Pan. Dia bersumpah akan menghancurkan Frieza dan merebut kembali putrinya. Melihat keadaan itu, Piccolo berusaha bangkit meskipun nyaris tidak mampu berdiri. Dia memohon pada Gohan untuk tidak menyerah karena Pan masih membutuhkan dirinya. Pada saat yang sama, Piccolo merasakan sesuatu yang aneh. Dia mendeteksi lonjakan kekuatan yang mendadak dan mulai mempertanyakan apakah masih ada sisi lain dari kekuatan Frieza yang belum mereka lihat. Dia berpikir waktu yang tersisa hanya sekitar 70 detik lagi. Sementara, meski memberikan pujian terhadap bentuk Beast, Frieza tetap menganggapnya bukan ancaman yang tidak bisa diatasi. Dia merasa beruntung karena Gohan berada dalam kondisi yang sangat lemah dan kelelahan. Membiarkan Gohan berkembang lebih jauh akan menjadi kesalahan besar, sehingga dia berniat mengakhiri semuanya sebelum hal itu terjadi. Frieza mengakui bahwa Gohan cukup kuat untuk memberinya hiburan dalam pertarungan tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa pada akhirnya dia akan memusnahkan Gohan sama mudahnya seperti yang dia lakukan pada Goku, Vegeta, dan Broly. Dia memaksa Gohan melihat ke arahnya dan menyatakan bahwa dia ingin Gohan menyaksikan dengan jelas hal terakhir yang akan dilihatnya. Saat ini telah tiba bagi Gohan untuk bergabung dengan ayahnya dan anggota keluarganya yang lain di alam baka. Tapi, tepat pada momen itulah, kisah Beyond Dragon Ball Super dari kebangkitan alam semesta kuno chapter ketiga pun kemudian berakhir. Lalu, bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel Cerita Anime. Ceritanya anime masa kini.